Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ezer Tupamamani Huruk dari SD Saperius 2 Jambi. Kali ini saya akan membawakan cerita berjudul Orang Kayu Hitam. Pada zaman dahulu kala, di negeri Jambi ada sebatang nyiur gading yang hanya berbuah 5. Kelima buah nyiur itu tidak gugur-gugur sampai batangnya menjadi tua. Dan ketika batangnya menjadi tua, kelima buah tersebut berubah menjadi manusia. 4 laki-laki dan seorang menjadi perempuan. Lelaki yang pertama menjadi raja di Mataram. Lelaki yang kedua menjadi raja di Jambi, bernama Datuk Temenggung, yang memiliki 5 orang anak. Yang pertama, orang kayu hitam. Yang kedua, orang kayu pingai. Orang kayu gemuk, orang kayu pedataran, dan yang terakhir, Putri Pinang Masa. Pada masa itu, Kerajaan Mataram dan negeri Jambi berhubungan erat. Beliau sendiri dari negeri Jambi. Sudah menjadi kebiasaan waktu itu. Setiap tahunnya, Kerajaan Mataram menerima upeti dari Kerajaan Jambi. Upeti tersebut berupa Pekasam Keluang dan Pekasam Pacat. Tetapi ketika orang kayu hitam naik tahta, kebiasaan itu dihentikan. Tentu saja raja dari Mataram sangat marah. Hei, mengapa pula negeri Jambi menghentikan pengiriman upeti? Ada masalah apa gerangan? Raja Mataram sangat marah. Apalagi ia mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Raja Jambi, orang kayu hitam. Segeralah disusun suatu rencana untuk menyerang Jambi. Menyerang Jambi tidaklah mudah. Baginda dari Mataram mendirikan pusat latihan tentara dan disiapkannya hulu balang yang tangguh untuk membunuh orang kayu hitam. Dan ditempalah sebilah keris dengan 9 tempaan dalam 9 kali Jumat. Sebaliknya, orang kayu hitam tahu apa rencana Raja Mataram itu. Kiranya Raja Mataram marah kepadaku. Aku harus tahu apa rencananya. Orang kayu hitam berpikir keras. Maka dibulatkannya tekadnya untuk pergi ke Mataram dengan membawa perlengkapan, tombak, jala sutra, seekor burung 3 warna, hitam, putih, dan merah. Adiknya, orang kayu pingai, ikut serta. Tetapi ia memiliki sifat gampang tertidur. Apalagi kalau sudah makan enak. Sifatnya sangatlah pemalas. Tak ada satupun pekerjaan yang ia sukai. Dan orang yang betul-betul mengerti sifatnya adalah kakaknya sendiri, orang kayu hitam. Baru saja orang kayu hitam sampai di pelabuhan Mataram, ia disambut dengan tembakan meriam. Duar, duar, duar. Tapi orang kayu hitam yang telah berubah menjadi anak yang kudisan tak cedera sedikit pun. Melihat kejadian tersebut, raja dari Kerajaan Mataram memerintahkan ke-9 hulu balangnya untuk menangkap anak kecil tersebut. Tetapi ketika mereka sampai di pelabuhan, bau yang sangat busuk menusuk-nusuk hidung mereka. Bau apa ini? Busuk sekali. Karena bau inilah
mereka tak dapat mendekati perahu anak kecil tadi. Dan akhirnya mereka kembali ke tempat raja di pusat latihan. Baginda Raja Mataram memesan sebuah keris kepada seorang empu pandai besi untuk membunuh orang kayu hitam. Beliau pergi secara diam-diam agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan keris itu. Tiba-tiba, empu melihat seorang anak kecil yang kudisan. "Heh, mengapa engkau di sini? Apakah kau tersesat?" "Hamba tidak tersesat, empu," jawab anak kecil itu. "Apa yang empu lakukan di sini? Tidakkah tampak olehmu bahwa aku sedang membuat keris? Ini adalah keris sakti yang terbuat dari 9 tempaan yang harus selesai selama 9 kali Jumat." Untuk apa keris yang sedemikian aneh itu? Namun empu tidak menjawabnya. Ia pun terus melanjutkan pekerjaannya itu. Orang kayu hitam kembali ke perahunya. Di sana ia menunggu sampai 8 kali Jumat. Orang-orang di sekitarnya tak berani mendekatinya, apalagi mengusirnya, karena bau busuk yang berasal dari tubuhnya itu. Menurut perkiraan mereka, anak kecil kudisan itu akan mati dihinggapi kudis ganas. Ketika jangka 8 kali Jumat tiba, anak kecil kudisan itu pergi ke gua batu tempat sang empu membuat keris. "Apakah hamba boleh melihat keris itu, empu?" "Tidak boleh. Nanti diketahui raja." Mana mungkin raja mengetahuinya. Kita kan hanya berdua saja di sini." Anak kecil itu terus membujuk sang empu untuk memperlihatkan keris itu. Akhirnya ditunjukkannya lah keris itu. Empu pembuat keris itu meminta kepada si anak kudisan agar dia dapat bersembunyi di dalam perahunya. Datuk berbaring saja di sini. Hamba yakin tidak ada orang yang melihat Datuk." Akhirnya, anak kecil kudisan yang telah lama bermukim di pelabuhan itu memberanikan diri pergi ke tempat pusat latihan tentara Mataram. Di sana, semua orang mengejeknya. Bau busuk. Ih, bau apa ini? Oh, busuk sekali kamu." Tetapi ia hanya diam saja. Malah tambah digaruk-garuknya kudisnya itu. "Kita bunuh saja dia," kata seorang ulu balang. "Apakah kalian tahu tentang dia?" "Tak sesuatu pun yang hamba ketahui, Datuk," jawab anak kudisan itu sambil menggaruk-garuk. "Hamba hanya ingin bermain dengan ayam hamba." "Jawab pertanyaanku, hei anak kudisan. Permainan apa lagi yang engkau kuasai?" "Tak ada permainan apapun. Hamba hanya pandai bermain kayu," jawabnya. "Di mana engkau menyimpan kayu-kayumu?" "Di dalam perahu, di pelabuhan," jawab si anak. Maka pergilah hulu balang ke pelabuhan dan memeriksa isi perahu anak kecil itu. Dan betapa kagetnya mereka. Tidak ada satu barang pun yang ditemukan di dalam perahu itu. Para hulu balang sangat marah. Anak kecil kudisan itu telah mempermainkannya. Serentak mereka menyeret anak itu ke pelabuhan. Di kapalnya teracung-acung mata-mata pedang yang berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari. "Tunggulah sebentar. Simpanlah dahulu pedang Datuk-Datuk. Sekali ini engkau benar-benar kami bunuh," bentak pemimpin hulu balang. "Engkau telah mempermainkan kami." Anak kecil itu
melibaskan tangkai tombaknya. "Ini adalah kayu yang Datuk pinta," jawabnya. Kedelapan hulu balang itu pun mati di tangan anak kecil itu. Lalu ia menuju ke tempat pusat latihan tentara dan membunuh seluruh tentara kerajaan. Hingga tinggallah raja sendiri yang memendam rasa amarah. Baginda raja tak mengetahui bahwa itu adalah keponakannya. "Engkau mungkin berhajat hendak menguasai kerajaanku, Buyung, tapi tak akan kuserahkan padamu." Namun ia tidak tersinggung mendengar ucapan pamannya itu. Lalu dibujuknyalah sang paman untuk tidak melakukan hal tersebut. Tiba-tiba Baginda Raja Mataram menangkap dan menghempaskannya selama 7 hari 7 malam. Dilibaskannya senjata selama 7 hari 7 malam pula. Namun ia belum binasa juga, bahkan belum cedera sedikit pun. "Tak hendak aku mengakuimu anak Raja Jambi, kendati pun nyawaku melayang. Kalau begitu, relakan hamba membunuh Baginda." Ya, ditancapkannya sebilah keris ke perut sang Raja Mataram hingga tewas. Ia pun segera berbalik ke perahunya dan disambut oleh seorang hulu balang yang telah disembunyikannya di dalam perahu itu. "Orang kayu hitam, kami angkat paduka sebagai Raja Mataram," usul hulu balang. Tetapi orang kayu hitam menolaknya. Orang kayu hitam kembali ke Jambi dan mudik ke hulu sungai Batanghari. Ia bermaksud menemui Tiang Bungku yang berkuasa di tanah Minangkabau. Raja ini memusuhi Jambi. Selama 3 bulan orang kayu hitam berada di Minangkabau. Berhasil juga ia menangkap Tiang Bungku. Ditaruhnya Tiang Bungku di dalam air di bawah rakit bersama 2 ekor angsa. Orang kayu hitam berangkatlah ke Jambi. Melewati perbatasan Jambi dengan Minangkabau, Tiang Bungku bernyanyi di bawah rakit. Ai, sampailah hati engkau lupakan aku. Tak sekejap pun singgah di hati. Ai, dek, rantaulah panjang telah terlampaui. Ai, dek. Sementara itu, di mana angsa mencecer tepian sungai, berdirilah kampung negeri orang. Berturut-turut Tanjung Simalidu, Muara Tebo, Muara Tembesi, dan berakhirlah di Tanah Pilih Pusako Betua Jambi. Sesampai di Jambi, kedua angsa tadi raib entah kemana. Begitupun Tiang Bungku. Sampai sekarang dikenallah orang kayu hitam dengan keris saktinya, keris Siginjai. Ada sebuah tempat bernama Angso Duo di tepian sungai Batanghari. Demikianlah kisah mengenai orang kayu hitam yang sangat terkenal di negeri Jambi. Terima kasih dan sampai jumpa.